Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 3 Juni 2023, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi dan merasakan akan kebahagiaan serta duka cita sesama. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Steve Mandang. Kepada Saudara Steve, kami persilahkan. Selamat pagi, selamat sahabat. Judul renungan bacaan pagi hari ini, dalam kebahagiaan orang lain. Ayat tema diambil dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-26. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kekristenan adalah sebuah sistem yang jika diterima dan dipatuhi akan menyebarkan kedamaian, kerukunan, dan kebahagiaan ke seluruh bumi. Agama Kristus akan mempersatukan dalam persaudaraan yang erat semua yang menerima ajarannya. Adalah misi Yesus untuk mendamaikan manusia dengan Allah, dan dengan demikian satu sama lain. The Great Controversy, halaman 47. Biarlah hatimu setia kepada Yesus, meskipun Anda mungkin merasa bahwa Anda adalah yang paling hina dari semua orang kudus. Namun Anda adalah anggota tubuh Kristus, dan melalui Dia Anda dikenal dengan semua agen manusiawinya, dan dengan keunggulan serta kuasa makhluk-makhluk surgawi. Tak satu pun dari kita hidup untuk dirinya sendiri. Kepada masing-masing ditugaskan jabatan, bukan untuk kepentingannya sendiri yang sempit dan egois, tetapi agar pengaruh masing-masing dapat menjadi kekuatan bagi semua. Testimonies for the Church, volume 7, halaman 296. Gereja Allah adalah halaman kehidupan suci, penuh dengan berbagai karunia, dan diberkahi dengan Roh Kudus. Para anggota harus menemukan kebahagiaan mereka di dalam kebahagiaan orang-orang yang mereka bantu dan berkati. The Acts of the Apostle, halaman 12. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Steve. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 156 paragraf 2 yang berbunyi, kekristenan adalah sebuah sistem yang jika diterima dan dipatuhi akan menyebarkan kedamaian, kerukunan, dan kebahagiaan ke seluruh bumi. Agama Kristus akan mempersatukan dalam persaudaraan yang erat semua yang menerima ajarannya. Adalah misi Yesus untuk mendamaikan manusia dengan Allah dan dengan demikian satu sama lain. Kekristenan yang sejati adalah agama Kristus yang akan mempersatukan dalam persaudaraan erat semua yang menerima ajaran kekristenan tersebut. Dalam penjelasan lainnya tentang kekristenan dan agama Kristus, Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini. In Heavenly Places, halaman 287, paragraf 3. Seperti bagian-bagian mesin yang berbeda, semuanya berhubungan erat satu sama lain, dan semuanya bergantung pada satu pusat agung. Harus ada persatuan dalam perbedaan. Tidak ada anggota firman Tuhan yang dapat bekerja dengan sukses dalam kemandirian. Masing-masing harus bekerja di bawah pengawasan Allah. Semua harus menggunakan kemampuan mereka yang dipercayakan dalam pelayanannya
agar masing-masing dapat melayani untuk kesempurnaan keseluruhan. Renungan hari ini menyatakan bahwa kekristenan adalah sebuah sistem, yaitu sebuah sistem yang seperti bagian-bagian mesin yang berbeda, namun semuanya berhubungan satu sama lain dan bergantung kepada satu pusat agung, one great center. Sehingga meskipun kita berbeda-beda, tapi hidup dalam persatuan. Siapakah satu pusat agung tersebut? Review and Herald, November tanggal 2 tahun 1896, paragraf 12 berkata, ketika kasih Yesus bersemayam di dalam hati, kasih itu akan dinyatakan dalam setiap tindakan. Perbedaan pendapat akan hilang, karena diri tidak akan lagi mencari keunggulan. Dengan demikian, gereja dapat menjadi cahaya yang terang dan bersinar, dan sorga yang selalu mengamati dapat melihat bahwa ada satu tubuh dengan satu roh, satu harapan, ditarik menuju ke satu pusat agung, Kristus. Satu pusat agung itu adalah Yesus Kristus, dan bila Yesus bersemayam dalam hati, maka tidak ada lagi perbedaan, tapi persatuan. Jadi, kekristenan yang adalah sebuah sistem bagaikan sebuah mesin, pusatnya adalah Kristus. Dan jika salah satu bagian dari mesin mengalami kerusakan, maka bagian mesin yang lainnya akan merasakan dan sulit untuk bekerja dengan baik. Dan saat bagian mesin yang rusak tersebut sudah diperbaiki dan menjadi baik kembali, maka seluruh bagian mesin dapat merasakannya juga, sehingga mesin dapat bekerja dengan baik. Dan itu karena semua bagian terhubung kepada satu pusat agung, yaitu Yesus. Jika kita terpisah dari Yesus, maka kita tidak dapat merasakan kesusahan dan atau sukacita sesama. Inilah makna dari ayat inti renungan hari ini yang berkata, karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Dan agar kita semua terhubung dengan satu pusat agung yang sama, yaitu Yesus, maka kita harus izinkan Yesus tinggal di dalam hati kita. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion, halaman 156, paragraf 3, yang menyatakan, biarlah hatimu setia kepada Yesus. Meskipun Anda mungkin merasa bahwa Anda adalah yang paling hina dari semua orang kudus, namun Anda adalah anggota tubuh Kristus, dan melalui Dia, Anda dikenal dengan semua agen manusianya dan dengan keunggulan serta kuasa makhluk-makhluk sorgawi. Tak satu pun dari kita hidup untuk dirinya sendiri. Kepada masing-masing ditugaskan jabatan, bukan untuk kepentingannya sendiri yang sempit dan egois, tetapi agar pengaruh masing-masing dapat menjadi kekuatan bagi semua. Tidak ada bagian mesin yang dapat bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi setiap bagian mesin, meskipun kecil, tapi punya peranan dan pengaruh terhadap bagian mesin lainnya, sebab satu pusatnya yaitu Yesus. Demikian juga kita yang adalah tubuh Kristus. Meskipun kita adalah bagian tubuh yang kecil, tetapi kita punya peranan dan pengaruh kepada anggota tubuh lainnya. Jika kita alami derita, maka anggota tubuh yang lainnya akan merasakannya. Dan bila kita bersukacita, maka anggota tubuh lainnya turut bersukacita. Tidak ada yang hidup untuk dirinya sendiri. Semua hidup bagi Yesus, Sang Pusat Agung, dan bagi sesama. Itulah sebabnya tubuh Yesus itu adalah pokok anggur yang benar. Roh Nubuat menyatakan dalam Christian Education, halaman 75, paragraf 2. Kasih ini adalah milik kita melalui iman kepada Anak Allah. Oleh karena itu, hubungan dengan Kristus adalah segalanya bagi kita. Kita harus menjadi satu dengan Dia, sebagaimana Dia satu dengan Bapa, dan kemudian kita dikasihi oleh Allah yang tak terbatas sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai cabang dari pokok anggur yang hidup. Kita harus melekat pada pokoknya dan menerima makanan dari pokok anggur.
Inilah rahasia untuk kita dapat merasakan kebahagiaan orang lain. Kita harus pertama-tama bersatu dengan Yesus, terhubung dengan pokok anggur yang benar. Baru kita dapat merasakan suka dan duka sesama kita. Sebab hidup atau roh yang kita miliki adalah sama, yaitu hidup atau rohnya Yesus. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini, bahwa kami dapat merasakan baik sukacita maupun duka cita sesama kami, asal kami semua terhubung, bersatu dengan Yesus Kristus yang adalah pokok anggur yang benar. Sebab dengan bersatu dengan Kristus, kami menerima kasih-Nya, hidup-Nya, yang adalah roh-Nya. Dengan demikian kami memiliki satu roh yang sama, yaitu roh-Nya Kristus, dan itulah yang mempersatukan kami dan memampukan kami untuk dapat merasakan apa yang sesama kami rasakan. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran roh Kristus dalam hati kami dipersatukan dengan satu pusat agung, yang mengendalikan semua kami yang adalah bagian-bagian mesin, yang adalah bagian tubuhnya, sehingga kami dapat bekerja dengan baik di dalam Yesus dan dapat merasakan perasaan satu sama lain. Kami dipersatukan dengan kasih-Nya untuk kemuliaan Engkau, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.